saat ini memang banyak berita demi berita yang menakutkan ya, di mana unsur-unsur dunia digoncangkan, bumi, situasi, ekonomi, semua keadaan digoncangkan, sehingga tidak ada unsur manusia yang dapat dibanggakan dan yang dapat diandalkan, dan bahwa tidak ada kuasa manusia yang sanggup mengatasinya. Tapi mari kita pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di New York, kita mau dengar berita dari Allah yang menjadi tuntunan hidup kita yang berguna sampai hidup yang kekal. Kita akan belajar dari kitab Yosua. Inti dari kekristenan adalah jumpa dengan Tuhan, ya. Bukan tahu tentang Allah, tetapi kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita menjadi pemenang dan berhak disebut pemenang bila kita sudah melewati peperangan demi peperangan, baru kita terima gelar pemenang. Yosua merupakan satu simbol gambaran tentang generasi Tuhan yang Tuhan siapkan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Sebab itu kitab Yosua dibuka dengan dua hal. Yang pertama, pengumuman Musa telah mati, dan yang kedua, pengutusan. Tuhan bilang sama Yosua, kamu bangkit dan pimpinlah bangsa ini. Saudara bisa lihat perbedaannya dari seorang birokrat, negarawan, bangsawan, memimpin mereka, dan dengan angkatan perang mengatur semuanya, tiba-tiba kepemimpinan diambil oleh seorang abdi Musa. Satu kedudukan yang sangat rendah. Saudara, Musa itu sangat luar biasa. Ya, Musa menulis 5 kitab dalam Alkitab. Musa seorang yang paling dekat dengan Allah. Musa berbicara dengan Allah, memandang wajah dengan wajah. Musa ini sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa. Musa mati berumur 120 tahun, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana dia dikuburnya, ya. Musa meninggal dengan matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Saudara, 30 hari lamanya Alkitab menulis mayatnya ditangisi oleh orang Israel. Dan Yosua sendiri melihat betapa dahsyatnya Musa, betapa besar karismanya Musa, betapa luar biasanya seorang yang bernama Musa. Musa melakukan segala tanda-tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan terhadap Firaun, pegawainya, dan seluruh negeri. Satu kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tetapi untuk bergerak menghadapi seluruh rencana Allah, Musa dan satu generasi hilang dan Allah ganti dengan Yosua. Karena ketidakpercayaan Musa kepada Tuhan, dan Musa sempat marah dengan mengangkat tangannya, memukul bukit batu 2 kali dengan tongkatnya untuk mengeluarkan air. Sepertinya Musa tidak percaya pada Tuhan. Pada beberapa kali Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara, siapakah Yosua? Yosua adalah abdi Musa, artinya seorang yang mempunyai kedudukan yang rendah. Istilah kasarnya itu ya kacungnya gitu ya. Tetapi orang yang penuh roh. Allah menyuruh Musa meletakkan tangannya atas Yosua seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, sehingga bangsa Israel mau mendengarkan Musa. Saudara, kita tidak bisa membandingkan antara Yosua dengan Musa. Sangat-sangat jauh bedanya. Sangat jauh. Begitulah Yosua dan Musa. Musa orang yang pertama kali yang dipersiapkan Allah. Memimpin 3 juta orang Israel. Dipimpin bukan secara tatanan negara politik, tetapi Israel dipimpin secara ibadah. Kegenapan Israel digenapi oleh Allah lewat Yosua. Saudara dan saya adalah Israel akhir zaman. Tuhan nggak mau gagal lagi ya. Sekarang saudara boleh ada mungkin di antara kita orang-orang percaya murtad, tetapi Allah tidak akan gagal. Seperti janjinya di dalam 1 Petrus 2:9. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang Tuhan siapkan untuk Yosua, itulah Tuhan siapkan untuk generasinya kita sekarang. Tapi dengar, mengiringi Tuhan itu bukan selalu sesuatu yang masuk akal. Allah perintah Yosua bukan dengan persyaratan akademis, tapi Allah perintah mempersiapkan Yosua. Saudara perlu ketahui, manusia mempersiapkan manusia berbeda dengan Allah mempersiapkan orang-orang yang mau dipakai oleh Allah. Ada sekolah-sekolah nabi dalam Alkitab, tetapi Allah memakai nabi-nabi yang keluar dari padang gurun. Di padang gurun tempat latihannya. Musa lewat sana, Abraham lewat sana, Daud lewat sana, Yesus lewat padang gurun yang sama. Sebab itu kita bersyukur kalau saat ini kita ada di padang gurun. Ada antara saudara dan saya. Di padang gurun kita mendengar suruhan doa Tuhan kita. Di padang gurun kita bisa melihat Allah. Di padang gurun kita bisa mendengar suara Allah. Di padang gurun kita bisa melihat bagaimana Allah menyerahkan kasih setianya kepada kita. Sehingga Daud yang ada di padang gurun selalu berulang-ulang berkata bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah lagu kebangsaan Israel. Israel memberontak, mereka berontak, mereka melawan. Tapi Allah tetap penolongnya. Allah tetap menyelamatkannya. Allah tetap menebusnya. Sehingga tidak ada kata lain selain mereka menyanyikan lagu kebangsaan. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan sekarang lagu itu menjadi lagu kita. Lagu kita orang-orang percaya. Daud berkata, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan lebih banyak dari pasir dan tidak sanggup aku menghitungnya. Saudara, Yosua tiba-tiba dengan segala ketidakmampuannya mempunyai pengalaman. Yosua mendapatkan mandat untuk memimpin bangsa Israel. Sebab itu beberapa kali diulang-ulang di dalam kitab Yosua. Pernyataan Tuhan di kitab Yosua dikatakan, jangan takut Yosua, bangkitkan dan hatimu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Yosua tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Saudara, kalau saudara tidak mampu menghadapi hidup yang keras ini, hidup yang tidak menentu ini, mungkin hidup yang kadang-kadang membuat kita capek, ya, kita mungkin tidak bisa hidup kudus. Tuhan, saudara, tahu saudara tidak mampu dan Tuhan yang sama akan berkata, bangkit, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Saudara, Allah tidak pernah tanya, apakah kamu mampu? Allah tidak pernah tanya, apakah kamu mampu? Allah tidak butuh kita mampu. Allah tidak pernah tanya, apakah kamu mampu hidup kudus? Apakah kamu mampu melakukan firman? Tapi Allah tanya, apakah kamu mau? Saudara, sebab itu Tuhan tanya yang lain, apakah kamu mau hidup kudus? Apakah kamu mau melakukan firman Tuhan? Tuhan bilang kepada orang yang timpang tumpuh, orang yang buta, maukah kamu sembuh? Allah tidak bertanya mampu, tetapi maukah? Saudara, kita cuma perlu bilang sama Allah, saya mau. Waktu kita berkata, Tuhan saya mau dibentuk, saya mau melakukan firman Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu akan menyertai kita dan untuk selama-lamanya, menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudara, kita lihat yang membuat saya dan saudara berada di Zoom ini, itu karena kasih karunia Allah, karena kemampuan Allah. Ya, kita ini siapa sih? Kita ini seorang sampah. Ya, sebenarnya kita ini seorang yang tidak baik. Kita ini sampah yang harusnya dibuang. Firman Tuhan mengatakan kita di antara manusia tidak ada yang benar. Kesalahan manusia itu seperti kain lara yang dipakai untuk membersihkan orang kusta. Kita ada di Zoom ini bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita ada di Zoom ini bukan karena kita lebih suci dari orang lain. Tetapi Allah yang baik kepada kita. Karena kasih karunia Allah kepada kita. Karena itu saat ini Allah selalu bertanya, maukah kamu mengikut aku? Maukah kamu berdoa 1 jam untuk aku? Bukan mampukah, tetapi maukah? Yosua memberikan respon mau, ya.
Dia orang jenderal yang paling besar di Alkitab. Langsung Tuhan bilang, masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Saudara, renungkanlah. Allah menjanjikan suatu negeri bagi bangsa ini. Tetapi waktu janji itu mau diambil, bukan satu janji yang turun dari langit. Waktu janji itu mau diambil, mereka harus berperang untuk menerima janji itu. Mereka harus merebutnya. Yosua seorang pegang bangsa ini. Allah bilang masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah ada di depan. Tapi mereka tidak terima begitu saja. Mereka harus berperang. Karena apa? Karena mereka menghadapi iblis. Iblis selalu mencegah untuk kita menerima janji Allah. Iblis tidak senang, tidak menghendaki kalau kita masuk ke dalam seluruh janji Allah. Raksasa satu harus dihadapi dengan satu raksasa yang lain. Peperangan yang satu dihadapi dengan peperangan yang lain. Inilah yang dihadapi Yosua. Sehingga seluruh kitab Yosua adanya dua hal. Satu, misi masuk tanah perjanjian yang harus diambil merebut janji Allah. Dan yang kedua, mendapatkannya dengan perang. Ingat saudara, waktu kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai orang yang lahir baru, kita anak Tuhan, saat itu juga kita mengumumkan perang dengan dunia. Kita mengumumkan perang dengan iblis dan kedagingan serta dosa kita. Saudara, raksasa itu tidak ada di Mesir. Raksasa justru ada di tanah perjanjian, di mana janji Tuhan ada di sana. Mereka melawan raksasa yang ganas, bangsa-bangsa yang ganas, mereka harus berperang. Sebab itu dengar janji Allah sudah ada di depan mata saudara. Saudara mau meraih janji, tapi saudara harus berperang. Yosua dengan rombongan saudara, mereka berdiri di sungai, satu sungai yang besar, yaitu yang bernama Yordan. Yordan secara keseluruhannya itu besar, dan ini Yordan 3.000 tahun yang lalu, bukan Yordan yang sekarang kita kalau ke Israel lihat ya. Ini secara keseluruhannya Yordan ini sangat-sangat besar. Dan generasi Yosua ini tidak punya pengalaman seperti Musa. Mereka tidak melihat 10 tulah turun di Mesir. Mereka tidak melihat kuasa-kuasa Allah dahsyat. Mereka hanya mendengar dari nenek moyangnya bahwa Allah itu dahsyat. Jadi mereka cuma mengandalkan iman. Saudara, iman itu satu dimensi ketidakmustahilan. Kekristenan yang bisa hidup yaitu yang membawa iman. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi waktu kita melangkah dengan iman, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Yosua 3 ayat 1 dikatakan bahwa Yosua bangun pagi-pagi lalu semua orang Israel berangkat ke Sitim. Sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Saudara, sebelum masuk dan menyeberang, mereka baru ada di perbatasan janji Allah. Mereka harus bermalam 3 hari. Ingat, bermalam. Mungkin janji itu baru kita dengar dari mimbar kadang-kadang. Mungkin janji itu baru visi, tetapi dikatakan mereka bermalam. Kenapa mereka bermalam? Kenapa mereka tidak menyeberang? Saudara, mereka dikatakan mengajar kita untuk berhenti di Yordan 3 hari. Saudara, pikirnya dalam 3 hari sungguh-sungguh keadaan akan semakin baik. Tetapi dikatakan 3 hari itu adalah satu hal yang luar biasa. Kadang kita pikir, kenapa saya sungguh-sungguh dengan Tuhan persoalan saya semakin besar. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu, tapi ingat akan janji Tuhan. Tuhan sedang memakai kita sebagai orang percaya. Dunia sudah capek dengan dengar khotbah. Dunia mau melihat bukti apakah kuasa di dunia ini bisa mengatasi segala persoalannya. Dan itu ada di dalam diri kita. Yosua punya pengalaman, tidak punya pengalaman apa-apa, tapi dia punya satu, yaitu dia kenal Tuhannya. Dia tahu Tuhannya dan dia punya satu tekad bahwa dia mau untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, mereka menginap bermalam 3 hari. Karena didapati Yordan itu sedang banjir besar sampai meluap dan sangat dingin. 3 hari menginap mereka pikir banjir bisa selesai. Tapi dengar, 3 hari itu lambang kematian dan lambang kebangkitan.
Tuhan memberikan bangsa ini bermalam 3 hari untuk mereka harus mati semua kedagingannya. Mereka harus mati dari semua kemampuannya. Mereka harus mati dari segala yang diandalkan. Mereka harus mati dari semua yang dipikirkan. Harus mati sampai ada kebangkitan rohnya. Sampai ada kebangkitan iman yang dia percaya. Hanya oleh karena Tuhanlah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kadang untuk mendapatkan janji Allah, Tuhan proses sampai kedagian kita, hikmat manusia kita itu mati. Ya. Sampai kita sadar bahwa kita ini sungguh-sungguh perlu Tuhan. Kegagalan besar orang Israel ada karena mereka berontak kepada Allah. Saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh siapa dan apa, tapi hidup kita ditentukan oleh siapa yang ada di dalam hati kita. Dikatakan di dalam Yosua 3 ayat 15, setelah mereka menyadari perlu mujizat Tuhan, maka mereka mengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam dan pengangkat tabut mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara, akhir-akhir ini iblis sedang menghalangi kita untuk kita masuk ke dalam janji Tuhan. Gak main-main, seluruh kekuatan kita dikerahkan supaya kita masuk, tidak masuk untuk meraih janji Tuhan. Iblis berusaha membatalkan janji Allah untuk kita. Saudara, dikatakan imam menyeberang dulu. Imam besar dikatakan para imam menyeberang. Imam ini lambang daripada Tuhan Yesus. Yesus adalah gambaran imam besar. Imam besar ada di depan menyeberang dulu. Mengangkat tabut perjanjian dikatakan. Saudara, tabut Allah ini lambang hadirat Allah. Maka sebaklah sungai itu sampai meluap sepanjang tepinya. Sampai batas musim menuai. Syaratnya bukan kemampuan kita, tetapi kemauan kita untuk taat akan perkataan Allah. Tuhan tidak tanya pada kita apakah kita mampu, tapi apakah kita mau. Saudara, maka raksasa demi raksasa akan gugur. Masalah keluarga, anak, ekonomi kita, itu adalah Yordan-Yordan yang ada di hadapan kita. Yang paling parah dalam hidup kita ini bukanlah kalau kita bangkrut, bukanlah kalau kita ini mengalami segala kesusahan, tetapi yang paling parah dalam hidup kita, kalau kita mempunyai hubungan yang putus dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan menyeberang sungai Yordan, dan kita akan meruntuhkan tembok Yeriko. Di dalam Yosua 6 ayat 2, di situ ada benteng Yeriko yang kokoh, saudara. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah ini perang yang kedua. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Allah bilang sama Yosua, lihat tanganmu, karena di dalam tanganmu itu kuserahkan Yeriko. Saudara, lihat tantangan ini seperti Tuhan melihat. Jangan melihat tantangan seperti kita melihat. Sering kita melihat tantangan itu menurut apa yang kita lihat. Tetapi lihat seperti apa yang Tuhan mengatakan kepada Yeriko. Lihat itu di tanganmu. Saudara, kita bukannya tidak punya persoalan. Ya. Mana raksasamu? Mana yang menjadi Yordanmu? Mungkin masing-masing kita punya raksasa, punya Yordan, punya Yeriko. Tapi kita bukannya tidak punya persoalan, kita semua punya persoalan. Tetapi satu hal yang harus sama, yaitu cara kita memandangnya dan cara kita menyelesaikan persoalan. Tuhan bilang kepada Yosua, lihat aku telah memberikan Yeriko kepadamu di tanganmu. Saudara, waktu kita taat, kita akan terima berkat itu. Lihat tembok itu begitu besar, kereta perang bisa jalan ke atasnya. Tentara yang kuat, bangsa yang bengis, fasik yang tidak takut membunuh ada di situ. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, jangan melihat tembok yang besar itu, tetapi lihat semua itu sudah ada di tanganmu. Saudara, penting kuduskanlah dirimu. Jangan takut kamu resesi, jangan takut akan penyakit, tapi takutlah kalau saudara tidak hidup kudus. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar yang ajaib di antara kamu. Saudara, hidupmu yang keras akan menguras banyak air matamu yang kuat.
Kita perlu keajaiban dan Tuhan mengatakan besok. Apa itu artinya besok? Masa depanmu, hari depanmu akan penuh dengan keajaiban. Prosesnya air mata. Tapi Mazmur 126 berkata, barang siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, saya akan memberikan sedikit kesaksian. Bagaimana jujur waktu saya menghadapi Yordan dan Yeriko di dalam rumah tangga saya. Saya merasa awalnya tuh stres, emosi, ya marah, tidak bisa mengampuni. Tapi lewat khotbah-khotbah di mimbar, lewat doa, lewat visi yang Tuhan berikan waktu doa, firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan pada saya waktu doa, sehingga setiap janji Tuhan itu saya tulis di Alkitab, tanggalnya, tahunnya. Ya. Janji-janji Tuhan, bagaimana masa depan saya, bagaimana dengan anak-anak saya. Tapi apakah janji Tuhan itu begitu turun dari langit, saudara? Tapi saya harus melewati peperangan demi peperangan. Raksasa satu demi raksasa satu gugur, kan saya harus bermalam. Ya, 5 tahun bermalam, mematikan daging saya, mematikan rasa marah saya, rasa tidak bisa mengampuni, mematikan rasa benci dalam hati saya. Yang semua banyak hal yang saya lewati dengan air mata itu harus saya ubahkan semua. Dan banyak sangat janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan sampai masa depan anak-anak saya, keturunan saya. Tapi sampai saat ini saya saksikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa satu persatu janji Tuhan itu digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi di dalam hidup saya. Luar biasa. Sampai saya melihat bagaimana anak cucu saya diberkati dan mereka melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada menara iman yang saya bangun di masa-masa sulit. Waktu saya ambil waktu untuk bermalam. Dan sekarang menara iman itu menjadi pegangan bagi anak-anak saya. Bahwa hanya iman kepada Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita menghadapi sesuatu saat ini, tetap berkata bahwa apapun masalahmu, mungkin ada Yordan, ada Yeriko yang kita alami, tetapi Tuhan itu tetap baik. God is good at the time, all the time. Yohanes berkata, apa yang aku lihat dengan mata, apa yang saya raba dengan tangan, apa yang aku kecap dengan lidah, itulah yang saya beritakan dan saya saksikan di hadapan saudara. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya baik. Meskipun kita ada di padang gurun, meskipun kita ada di Yordan, meskipun kita ada di Yeriko, tetapi God is good all the time. Amin.